Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom juga buat jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dari rumah masing-masing. Kita mari bersama-sama bersyukur dengan penuh sukacita. Kita masuki hadirat Tuhan karena Dia Allah yang begitu baik di dalam hidup kita. Mari bersama kita bersyukur karena setiap hari Tuhan selalu memberikan rahmat yang baru bagi setiap kita. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup setiap kita. Mari bersama kita bersyukur. Bapa, Engkau sungguh Allah yang begitu baik. Kami boleh merasakan setiap hari kasih setiamu baru bagi kami. Dan sungguh Tuhan, hati kami mau bersukacita, hati kami mau bersorak, kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan tangan kasih-Mu yang senantiasa memegang kami dan menuntun kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Engkau ada di sini. Biarlah setiap kami boleh menikmati dan merasakan Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Sungguh Dia adalah bagian dari kita. Engkau adalah bagianku. Jiwa kami mencari-Mu Tuhan. Aku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Kepadamu, berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Sekali lagi, Engkau adalah bagianku. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu.
banyak hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu bagian kita hanya bersyukur. Bersyukur karena Dia Allah yang begitu baik di dalam hidup kita. Gloria karalala baraya sigarala. Mari sekali lagi saya undang seluruh jemaat kita bangkit berdiri. Dan kita nyatakan kasih setia Tuhan sungguh tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah habis kasih-Nya bagi kami. Kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Mari saya undang semua jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, kita sama-sama bersuka cita. Amin. Sungguh Dia Allah yang begitu baik di dalam hidup kita. Mari kita katakan bersama, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Tuhan itu, rasakan dan nikmati.
kasih setia Tuhan tidak pernah berubah selama-lamanya dalam hidup kita. Amin. Mari saya persilakan semua jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidupnya Sinta. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya mulai dari waktu kecil hingga sampai sekarang. Ceritanya saya singkat. Nanti kalau kepanjangan yang khotbah tidak dapat bagian untuk khotbah. Pada waktu umur 7 tahun saya mengalami sakit parah. Dan itu sakit susah untuk disembuhkan, sangat sedikit untuk saya hidup. Orang tua saya berusaha untuk mencarikan dokter terbaik. Orang tua saya membawa saya ke dokter, dari satu dokter ke dokter yang lain agar saya bisa sembuh. Tetapi saya tidak sembuh. Orang tua saya membawa kembali saya pulang ke rumah. Karena saya ini sakit terus-menerus, orang tua saya tidak pasrah. Karena orang tua saya ini tidak percaya, belum percaya kepada Tuhan. Akhirnya orang tua saya membawa saya ke dukun agar saya bisa sembuh. Tetapi bawa ke dukun tetap aja tidak sembuh. Karena tetap tidak sembuh, orang tua saya bawa kembali saya ke rumah. Orang tua saya memutuskan untuk merawat dan mengobati secara pribadi. Singkat cerita, saya sembuh. Tapi saya percaya itu adalah turut campur tangan Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya bisa sembuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa melihat saya berdiri di sini melayani Tuhan, bisa beraktivitas, itu adalah anugerah Tuhan yang saya alami dalam hidup saya. Saya sangat bersyukur karena saya hidup oleh anugerah Tuhan. Sekian kesaksian saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Saya percaya bukan hanya Sinta saja yang Tuhan pelihara, tapi setiap kita yang ada di tempat ini, dari dulu sampai sekarang, kalau kita boleh ada, itu semua hanya karena anugerahnya. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Sungguh aku ada, itu sebagaimana aku ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Sungguh ku hidup dalam kelimpahan, hidup dalam segala kelimpahan. Kami boleh layak berada di hadapan-Mu. Layak untuk melayani. Itu semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu
itu bukan karena kekuatan dan gagahnya kami. Semua adalah hanya karena anugerah-Mu. Bukan karena kebaikan ataupun fasih lidah kami Tuhan. Tetapi semuanya hanya karena kebaikan-Mu. Sehingga kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh Engkau pilih. Kami boleh Engkau panggil. Kami boleh Engkau pakai. Itu semuanya karena anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Gloria karena kebaikan, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya. sungguh bukan karena kecakapan, Karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, kelebihan. sehingga setiap kita dipanggil, dipakai. Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Kau dapat hidup adanya, bila Engkau punya semua daripadanya, Sungguh semua hanya karena anugerah-Nya. semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipanggil. Semua karena anugerah-Nya. Mari kita katakan buat diri kita sendiri, bukan karena kebaikan-Mu, Kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan juga karena kekayaan-Mu, kekayaan-Ku, aku dipilih, aku dipanggilnya. ku dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Ku, bukan karena baik rupa-Ku, bukan karena
Saudara, tadi kita mendengar kesaksian. Sakit yang parah disembuhkan Tuhan. Saya dulu ketika lahir, katanya juga saya tidak bernafas. Tapi sekarang saya ada, dan itu kasih karunia Tuhan. Tapi saudara, saya mau katakan saat ini, tidak harus menunggu yang seperti itu baru kita merasakan kasih setia Tuhan. Betul? Saat ini mari kita ingat, hari demi hari ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Bahkan di tengah kesulitan kita sekalipun, ketika kita merasa hidup ini begitu berat sekalipun, di situ ada kasih setia Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Mari ingat. Mari saat ini kita hitung-hitung berkat Tuhan. Ingat kasih-Nya Tuhan. Mari sejenak ingat baik-baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Mari ingat-ingat saudara. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan pada dirimu, ingat kasih-Nya. Ingat. Ingat kasih-Nya. Kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa
bersama-sama. Besar kasih Allah pada kita. Saudara, mungkin ada saudara yang merasa di tengah saat-saat ini, saudara mungkin merasakan beratnya kehidupan. Mungkin saudara merasakan ada banyak hal yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan. Mungkin saudara merasakan berkat Tuhan mana, dan saudara tidak lagi merasakan kasihnya Tuhan, kasih setia Tuhan. Seolah-olah sudah tidak ada lagi. Kalau itu engkau, angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Karena Tuhan ingin memenuhkan engkau dengan kasih-Nya. Kalau ada, silakan angkat tanganmu. Tuhan mau menjamahmu saat ini. Tuhan berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, tangan-tangan yang terangkat Tuhan berkati, Tuhan jamah. Penuhkan dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhkan dengan kasih-Mu. Penuhkan dengan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Kasih Tuhan. Tuhan kepulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang hari ini mau ambil keputusan, aku mau merasakan kasih-Nya Tuhan. Mungkin engkau belum sungguh-sungguh percaya. Mungkin engkau belum pernah sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hidupmu. Saat ini Tuhan Yesus tawarkan bagimu kasih setianya. Dia sudah mati bagimu. Dia sudah menebus engkau. Dia berikan hidupnya supaya engkau hidup. Kalau engkau mau hari ini, kalau engkau memutuskan hari ini aku mau terima Yesus, aku mau serahkan hidupku untuk Yesus. Saudara boleh maju ke depan kalau ada. Kalau saudara mau. Jangan ragu, jangan tunggu-tunggu karena saat ini Tuhan sedang menantikan engkau. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Mari, siapa lagi yang mau memutuskan hari ini, aku mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Aku mau hidup dalam kasih setianya tiap hari. Saya minta tolong Pendeta Roslin maju ke depan, bantu saya.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Karena Engkau menyatakan kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah menebus kami dengan harga yang mahal. Maka biarlah saat ini kami buka diri kami untuk-Mu. Untuk mendengar firman-Mu. Untuk mengenal isi hati-Mu. Supaya kami melakukannya dan hidup kami berbuah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap, kami mau terima firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kasihnya Tuhan nyata buat kita. Bukan begitu? Amin. Ya. Kita semua mengakuinya ya. Saat ini kita akan melihat firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi rumah kasih karunia. Rumah di mana kasih karunia Allah ada. Secara nyata. Kita akan baca Yohanes 5 ayat 1 sampai 10. Oh sebelumnya itu di depan ada gambar saudara. Gambar itu ada yang tahu itu gambar apa? Kira-kira? Apakah Ati? Lumbung, iya betul. Ya, itu lumbung, gambar lumbungnya orang Sunda. Di lumbung ada apa saudara? Padi ya. Makanan. Makanan berlimpah, betul?
Bayangkan kalau tikus mati di lumbung padi. Ngenes saudara. Bayangkan ada seekor tikus di dalam lumbung padi. Wah, seneng ya. Mau makan tinggal makan. Bayangkan tikusnya segendut apa. Pasti gemuk ya. Lalu suatu saat ada tikus yang kakinya terjepit jerat. Aduh, kecantol. Dia nggak bisa jalan. Aduh. Mau makan nggak bisa. Makanan tinggal beberapa langkah loh. Mungkin sampai tikusnya gini. Gak dapet. Tikus itu biasanya nggak sendirian ya. Ada temannya. Temannya berlalu lalang menikmati beras yang tersedia di situ. Dia teriak-teriak, tolong dong aku lapar. Yang lain sebagian cuek, gak peduli. Yang penting aku makan. Yang penting aku kenyang. Ada lagi sebagian lain yang bilang begini, kamu lapar? Oh lapar ya? Kasihan. Amam. Kasihan tapi makan sendiri. Ada lagi yang bilang, oh lapar ya? Loh gak bisa jalan ya? Aduh, emang kamu itu bodoh. Salah sendiri. Udah diem aja. Loh. Saudara, kalau kayak gitu situasinya mengenaskan ya. Nah, situasi dalam Yohanes ya yang akan kita baca Yohanes 5 mirip-mirip sih. Bukan di lumbung padi ya, tapi di kolam Bethesda. Kita akan baca bagaimana kisahnya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ, bentar kok belum pindah. Nah, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa tahun? 38 tahun lamanya. Lama ya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu,
Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ya, itulah yang terjadi. Nah, sekarang kita melihat tentang rumah kasih karunia. Kita perhatikan ayat 2. Di Yerusalem. Di mana? Yerusalem. Perhatikan ya yang saya tandai tebal itu nanti. Ingat-ingat. Di Yerusalem. Dekat apa? Pintu gerbang domba. Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Lalu hal yang keempat, ada 5 serambinya. Ya, perhatikan itu ya. Oke, Yerusalem, pintu gerbang domba, Bethesda, dan angka 5. Apa maksudnya? Yang pertama kita lihat Yerusalem. Yerusalem itu tempat apa? Tempat berdirinya bait Allah. Dan di mana bait Allah berdiri itu, itulah Gunung Moria, tempat Abraham hendak mempersembahkan Ishak. Disebut gunung Tuhan. Ingat ya kisahnya? Ya, Abraham hendak mempersembahkan Ishak di situ. Tetapi kemudian digantikan oleh seekor domba jantan. Maka Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan atau Tuhan yang melihat. Yerusalem. Tempat di mana tersedia pertolongan Tuhan. Itu Yerusalem, saudara. Istimewa. Yang kedua, pintu gerbang domba. Pintu gerbang ini bukan untuk manusia. Ini pintu gerbang khusus untuk memasukkan domba kurban. Di Yerusalem itu selalu ada persembahan kurban. Dan domba yang jadi persembahan harus lewat pintu itu. Domba kurban itu lambang dari penebusan yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, maka supaya dosa manusia diampuni perlu ada kurban sembelihan. Domba yang dikorbankan supaya kita bisa diampuni. Maka pintu gerbang domba ini mengingatkan kita juga pada kasih karunia Tuhan. Pada penebusan, pada pengampunan. Yang berikutnya kita melihat tentang Bethesda. Apa artinya Bethesda? Bethesda itu kalau dalam bahasa Aram Bethesda, bahasa Yunani Bethesed. Apa artinya? Bet itu rumah, Chesed itu kasih karunia. Rumah kasih karunia. Dan di tempat itu ada mujizat, ya kan? Sewaktu-waktu malaikat datang menggoncangkan air kolam itu dan siapa yang nyebur di situ pertama, dia sembuh. Makanya orang-orang menantikan karena di situ ada kasih karunia Allah, ada rahmat Allah. Yang berikutnya ada angka 5. Nah, itu huruf itu dalam bahasa Ibrani itu huruf He, huruf kelima. Ya. Angka 5 itu dalam budaya Yahudi melambangkan anugerah juga. Ya. Jadi semua sekitar kejadian yang kita baca, lokasinya menggambarkan kasih karunia Allah. Siapa yang suka dengan kasih karunia? Kita semua mau kan? Saudara mau berada di rumah kasih karunia Allah? Saya kasih tahu saudara, kalau dulu Bethesda, kalau sekarang rumah kasih karunia itu adalah kita, saudara dan saya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus berkata apa? Kita adalah bait roh Allah. Betul? Kita rumahnya roh Allah.
Kalau dulu di kolam Bethesda tunggu malaikat datang menggoncangkan air. Kalau saudara dan saya enggak usah tunggu-tunggu malaikat. Roh Allah sendiri ada di dalam kita. Dan kita telah menerima kasih karunia, yaitu kita dibebaskan dari dosa. Kita diberikan hidup yang kekal. Betul? Kita sudah punya. Dan Matius 10 ayat 8 berkata, kita telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Maka berikanlah dengan cuma-cuma. Kalau kisah yang kita baca bicara tentang kolam Bethesda, sekarang kita ini loh. Kita rumah kasih karunia. Kalau orang berjumpa dengan kita, harusnya orang menemukan kasih karunia Allah. Orang menemukan betapa baiknya Tuhan lewat hidup kita. Dan saudara, ada begitu banyak orang yang menanti. Ya. Kita baca tadi di ayat 3 dan 4. Ya. Ada sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air. Menantikan kalau sewaktu-waktu ada berkat Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Saudara, di sekitar kita itu banyak orang sakit, saudara. Enggak usah cari jauh-jauh. Di sekitar kita banyak orang yang sakit. Sakit badannya. Ya. Entah sakit demam berdarah kah, tipes kah, kaki keseleo kah, apa saja. Ada juga orang-orang yang sakit hatinya. Sakit hati jangan diremehkan loh saudara. Sakit hati bisa berujung kematian loh. Ya. Beberapa waktu lalu sempat marak ya, berita di mana-mana. Bunuh diri di mana-mana. Karena hati yang sakit. Hati yang kecewa. Sakit apanya lagi? Dompetnya sakit. Saudara paham dompet sakit? Dompet yang gak ada isinya, bocor. Isinya entah kemana. Mungkin tinggal yang bulat-bulat. Yang kotak udah gak ada. Itu sakit juga loh saudara. Lalu ada juga yang lebih parah lagi, sakit imannya. Mereka gak punya iman yang benar di dalam Tuhan. Dan kalau mereka tidak beriman di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus, ujung-ujungnya kemana? Ya, binasa. Ada banyak orang sedang menantikan kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan lewat hidup saudara. Dan saudara, jangan biarkan orang berputus asa menanti. Kadang-kadang kalau nunggu terlalu panjang bisa putus asa ya. Seperti orang lumpuh tadi, berapa lama nunggu? 38 tahun. Ya, kita lihat ketika ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Ayat 7 jawabannya bagaimana? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saya tanya, ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang ini berkata ya. Apakah dia berkata ya? Enggak. Apakah dia berkata tidak? Juga enggak. Ini jawabannya orang putus asa, saudara. Bayangkan kalau saudara ada di sebuah restoran, lalu nunggu lama enggak dilayani.
Sudah lama, mungkin sudah 1 jam, perut sudah kerucuk-kerucuk, lalu pelayannya datang. Mau pesan apa? Jawabannya, lama banget sih. Bukan jawab mau atau jawab nggak mau. Mau pesan apa? Kesuwen. Ya. Kira-kira posisi orang ini seperti itu. Sudah putus asa dia. Jangan-jangan di sekitar kita juga ada orang-orang putus asa. Yang kita mungkin tidak tahu. Jangan-jangan ada orang-orang yang sudah putus harapan. Mereka yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan tapi nggak dapat-dapat. Padahal kita ada di situ loh. Ya. Kita lihat dalam kisah tadi ada 3 karakter yang dijumpai si orang lumpuh ini. Kita lihat. Yang pertama sesama penderita, sesama orang sakit. Di Yohanes 5 ayat 7 tadi. Orang lumpuh itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Namanya sama-sama orang sakit. Melihat ada mujizat tersedia, tapi cuma satu. Apa yang dilakukan? Rebutan. Ya, tidak ada lagi kepedulian. Karena merasa sama-sama butuh. Coba kalau mereka antri. Kita antri ya. Nomor 1, 2, 3. Tertib sesuai antrian. Mungkin orang ini enggak nunggu lama-lama, enggak sampai 38 tahun lah. Tapi sayangnya di situ enggak ada antrian. Enggak ada kasirnya. Nggak ada loketnya. Maka yang ada rebutan. Tapi kita sering juga jadi seperti itu. Karena kita merasa aku sendiri belum cukup diberkati. Aku sendiri belum cukup merasakan kasihnya Tuhan. Kalau ada ya rebutan. Aku duluan Tuhan. Tetangganya butuh nggak ngurus, pokoknya aku diberkati. Karakter kedua yang dihadapi orang lumpuh itu apa? Orang Yahudi yang religius, saudara. Yang rohani. Yang rajin ibadah. Ngerti firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ini memang kejadian setelah orang itu sembuh. Ya. Ayat 9 dan 10. Ya. Dan pada saat itu juga semula orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu. Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ada orang mendapatkan mujizat. Orang itu sembuh. Saya rasa di antara orang-orang itu harusnya adalah yang tahu orang ini orang lumpuh. Yang biasanya ada di kolam itu. Mereka bukannya turut bersuka cita, tapi justru mereka menghakimi. Kamu sembuhnya kok hari Sabat sih? Kok enggak besok aja? Bayangkan apa yang terjadi ketika orang-orang ini ketemu si orang lumpuh, bukan di hari Sabat, dan orang itu masih sakit. Memang tidak ditulis di Alkitab, saudara. Tapi kalau orang-orang model begini, jangan-jangan bicaranya, kamu dosa apa sih? Kamu salah apa sih sampai begini? Berapa lama kamu sakit? 38 tahun. Aduh, kayaknya kamu orang terkutuk deh. Pasti dosamu besar. Saudara, berapa banyak sih kita menjumpai? Ada kan ya orang-orang kayak gitu ya. Ada orang sudah jatuh ketimpa tangga di bulldozer. Sekalian
Habis. Banyak orang bukannya menunjukkan belas kasihan tapi menghakimi. Kamu sih gini, kamu sih begitu. Saudara, orang yang sakit itu butuhnya kasih. Karakter ketiga yang dijumpai, Yesus. Tuhan Yesus enggak banyak ngomong. Tuhan Yesus tidak menghakimi. Dan Tuhan Yesus peduli. Dia bertanya, maukah engkau sembuh? Dan tidak hanya Tuhan Yesus menawarkan, dia betul-betul memberikan. Di ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kasih Tuhan yang nyata diberikan. Orang yang butuh pertolongan ya ditolong. Itulah Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekarang, kita yang adalah rumah kasih karunia. Saudara mengakui saudara rumah kasih karunia? Betul? Betul ya? Roh Allah diam di dalam kita, betul? Saudara, kata diam yang dipakai di ayat itu, roh Allah diam di dalam kamu. Itu bukan kata diam dalam artian duduk santai, menikmati rumah, bukan. Tapi diam, berdiri, siap berkarya. Itu. Roh Allah di dalam kita siap bekerja. Kitanya siap atau tidak menjadi saluran kasih Allah. Kita mau jadi yang mana? Sesama penderita, selalu merasa kurang diberkati sehingga tidak lagi peduli kepada orang lain. Atau kita menjadi orang yang sok rohani tapi hanya menghakimi orang lain. Atau kita jadi seperti Yesus. Mau yang mana saudara? Kok kayak gak yakin sih? Mau seperti yang mana? Kita mau seperti Yesus. Amin. Kalau saudara mau seperti Yesus, langkah konkretnya bagaimana? Kita perlu melatih diri kita, saudara. Ya, yang pertama, milikilah belas kasihan. Belas kasihan itu apa sih? Belas kasihan bukan hanya sekedar kasihan. Bukan hanya sekedar bersimpati. Oh saknoi. Ya sudah, tapi terus lewat kita. Untung ya aku gak kayak begitu. Itu kalau hanya sekedar kasihan. Tetapi belas kasihan membuat kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus bertindak, kita harus bergerak. Saudara tidak perlu mikir tindakan yang terlalu besar yang seperti apa. Minimal saudara berdoa. Betul-betul berdoa ya. Bukan hanya bilang, ya tak doano ya nanti ya. Terus lupa. Betul-betul didoakan. Kadang orang gak butuh banyak. Orang cuma butuh telinga kita. Betul? Orang butuh sapaan kita. Lebih baik lagi kalau bisa memberikan pertolongan. Ya. Belas kasihan harus disertai dengan iman. Ketika kita mengasihi orang itu. Dan kita percaya Tuhan mau memberkati dia. Kuasa Tuhan ada untuk orang ini. Maka kita akan bertindak
kita akan punya tindakan iman. Kita melangkah. Roh Kudus akan menuntun saudara, menunjukkan apa yang bisa saudara lakukan. Ya. Tapi kadang juga kita jadi nunggu-nunggu, Roh Kudus, aku harus berbuat apa? Kok gak dijawab-jawab ya? Sampai seminggu gak dijawab-jawab. Nah Roh Kudusnya bilang, sudah tahu masih nanya. Kadang sebetulnya sepele, tinggal kita lakukan, tapi kita alasan nunggu Roh Kudus bicara, kita gak lakukan. Jangan, mari bertindak dan tindakan iman kita yang didorong oleh belas kasihan dan iman menggerakkan kasih karunia Tuhan, menggerakkan kuasa Tuhan. Lewat hidup kita banyak orang akan diberkati. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita menerima panggilan Tuhan. Menerima penetapan Tuhan. Bahwa kita adalah rumah kasih karunia. Kalau saya katakan sebetulnya bukan panggilan saudara. Mungkin kalau jadi pendeta itu panggilan. Tapi kalau menjadi rumah kasih karunia, tempat di mana orang menemukan kasih karunia Tuhan, itu penetapan Tuhan untuk kita semua. Semua orang percaya. Mari kita renungkan betul-betul, terima betul-betul. Jangan hanya tergugah perasaannya, tetapi pikirannya juga. Pikirkan, kalau aku mau betul-betul melakukan firman Tuhan ini, aku mau jadi berkat untuk orang lain, apa yang harus aku lakukan? Mungkin saat ini di benak saudara sudah terbersit sebuah nama. Siapa yang harus mendapatkan pertolongan saudara? Bawa di hadapan Tuhan. Engkau yang sungguh-sungguh mengakuinya dan mau melakukan. Mari berkata kepada Tuhan bersama saya, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.
Bapa, kiranya Engkau memberkati umat-Mu sekalian. Kiranya sungguh kasih karunia-Mu nyata di dalam kami. Bukan hanya untuk kami nikmati, tapi untuk kami bagikan. Biarlah melalui perkataan kami, banyak orang dihiburkan. Melalui tangan kami yang memberi, banyak orang bisa menikmati kelegaan. Biarlah melalui tangan kami yang diulurkan, ditumpangkan atas orang-orang sakit, ada banyak yang disembuhkan. Pakai kami semua Bapa. Berilah kami iman untuk melangkah. Beri kami hati-Mu yang penuh belas kasihan, sehingga kami tidak lagi bisa berdiam diri. Sungguh-sungguh kami akan melayani. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Siapkan hati, kita menyatu ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Selamat pagi saudara sekalian. Kita akan mulai dengan ibadah perjamuan kudus. Nah, sedikit keterangan. Ada pertanyaan yang pernah timbul. Apakah anak-anak boleh mengambil perjamuan kudus? Ini sering timbul pertanyaan. Ada yang menentukan, oh harus dibaptis dulu. Oh harus umur 12 tahun. Saya katakan dari tempat ini, siapapun anak itu, kalau dari orang tuanya atau dari guru sekolah minggu sudah dikasih penerangan apa arti perjamuan kudus, dan mereka diberikan diajarkan untuk bersikap hormat terhadap tubuh dan darah Kristus, silakan ikut. Gitu. Jadi tidak ada batasan. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk datang ke depan. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami menyebut roti dan anggur ini, kami mau Engkau menurunkan berkat-Mu Tuhan. Berkatilah roti dan anggur ini Tuhan. Kiranya ada persatu dengan tubuh dan darah-Mu yang kami terima hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
hidupmu, ku sembah Kau Tuhan. Saudara sudah dilayanin semuanya. Mari kita semua berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan bacakan ayatnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh dijamu lagi dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan menjadi kesaksian hidup kami, bahwa kami akan memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan itu sampai Engkau datang kembali. Kami terima semua berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Silakan duduk saudaraku sekalian. Kita bersyukur ya, kita boleh dilayakkan Tuhan untuk ada dan menikmati perjamuan kudus. Mari bersama kita akan berdoa juga buat saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami rindu untuk mendoakan saudara dan kami undang untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Mari bersama kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang. Tahun. Bapak, kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang Kau berikan kasih karunia, Kau tambahkan 1 tahun usianya. Bapak, biarlah Engkau sendiri yang memberikan berkat-Mu. Kau menambah-nambahkan berkat kesehatan, berkat penghiburan, berkat kasih karunia Allah dicurahkan bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Dan biarlah Tuhan sepanjang hidupnya mereka boleh semakin merasakan kehadiran-Mu ya Bapa, yang selalu menuntun, Kau yang selalu setia, Kau yang tidak pernah meninggalkan mereka dan tidak pernah melepaskan gandengan tangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberikan dan menambah-nambahkan kasih karunia-Mu di dalam hidup mereka. Kau juga memberkati saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahan, kiranya Kau memberkati keluarga demi keluarga, dan biarlah Tuhan
keluarga demi keluarga boleh benar-benar merasakan kasih karunia Tuhan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Kau memberkati orang tua, Kau memberkati anak-anak yang ada di dalam keluarga demi keluarga. Dan biarlah keluarga demi keluarga boleh merasakan anugerah Tuhan. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia buat saudara sekalian. Mari bersama kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa dulu, kita bawa, kita serahkan kepada Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Pada hari ini kami mau membawa persembahan kami dengan penuh sukacita, karena kami percaya Tuhan akan memberkati apa yang kami beri. Bahkan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sungguh Dia Allah yang begitu baik. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya dalam berselami. Kasih setiamu besar selamanya. Sungguh kasih-Nya besar. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib berpegangmu, besar anugerahmu. Takkan hentiku memuji namamu. Sungguh tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, malamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sungguh kasih-Nya besar bagi kita. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi kita katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Sungguh kasih setianya besar bagi setiap kita. Amin. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bulan ini adalah bulan Paskah. Oleh sebab itu, bagi jemaat yang mau terlibat di dalam pendanaan untuk Paskah, saudara bisa memasukkannya ke dalam amplop ini dan bisa memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia ya. Terus yang berikutnya untuk semua acara rohani gereja kita sepanjang minggu ini akan berjalan seperti biasanya ya. Liburannya sudah usai ya. Jadi hari Selasa ada doa malam jam 7 di basement IRC. Hari Kamis ada Bible study melalui grup WhatsApp. Kami mengundang buat jemaat yang belum tergabung di dalam grup WhatsApp Bible study. Ayo kita gabung, kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan supaya iman kita semakin hari semakin kuat. Lalu berikutnya untuk Jumat buat anak-anak yang ikut Jumat kreatif, jangan lupa ya Jumat ini kita sudah mulai kembali, mulai jam 5 sore. Dan untuk hari Sabtu jam 5 sore di basement IRC juga ada ibadah pemuda. Jadi buat semua pemuda kami mengundang ayo kita ibadah pemuda di tempat ini hari Sabtu jam 5 sore. Dan minggu depan pada ibadah Blessing Revival
kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Handoyo dengan tema Hosana. Ayo siapkan diri kita untuk di Minggu Palma ya, supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Dan untuk jam 9.30 ada ibadah sekolah minggu dan juga ibadah remaja. Oleh sebab itu jangan lupa ya, jadwal ibadah kita semua berjalan seperti biasanya. Dan untuk minggu depan juga ada koordinasi pelayan. Kami mengundang seluruh pelayan yang ada di IRC untuk kita sama-sama berkoordinasi jam 11.30 di basement IRC ya. Jadi jangan lupa untuk semua pelayan, minggu depan kita ada koordinasi pelayan jam 11.30 di basement IRC. Dan yang terakhir buat seluruh Pro-M, nanti sore jam 5 sore kita akan ada persekutuan Pro-M di tempat ini. Dan untuk hari ini khusus kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta David juga ya. Jadi siapkan diri kita, jangan telat. Jam 5 sore kita akan bersama-sama bersekutu di tempat ini buat semua Pro-M. Itu saja, mari semua kita siapkan hati kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Ya Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Sekali lagi kita katakan kasih setia Kami ada karena besarnya setiamu Tuhan. Kami boleh merasakan itu dalam kehidupan kami dan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami berpisah satu sama lain, kami ingin menaikkan doa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, profesi mereka, dan apapun yang Kau dilakukannya Tuhan. Engkau memberkati, pagari mereka dengan pagar berkat-Mu, sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang boleh menjamah kehidupan mereka. Juga kami tidak lupa berdoa untuk keluarga Bapak dan Ibu Gembala, keluarga besar IRC, mereka pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini, siapapun mereka Tuhan, tak terkecuali Engkau tilik kehidupan mereka satu persatu. Jaga kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka selalu hidup dalam koridor kebenaran firman-Mu dan berkat-Mu boleh menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudaraku sekalian, Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang pengorbanan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal, serta meterai daripada kuasa Roh Kudus selalu ada bersama kita sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Sungguh kasih-Nya tidak pernah terukur ya di dalam hidup kita. Selalu besar dan selalu baru setiap hari. Amin.
setia Tuhan. Kasih